Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar Radio Medan Mengaji, dan para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah kepada para media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan antum semua dengan balasan yang lebih baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim, masih bahasan adab, dan kita bahas adab safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sedikit kita menyinggung tentang salah satu adab atau di antara adab-adab safar, yaitu keluar di hari Kamis, yaitu memulai safar di hari Kamis, kemudian itu pun di pagi hari, ya, di pagi hari. Nah, dalam perjalanan dianjurkan untuk menempuh perjalanan malam hari pula, ya, malam hari. Walaupun ini bukanlah sebuah kewajiban, mungkin di sebagian orang ya yang bersafar, mereka lebih cenderung untuk malam hari beristirahat apabila mereka menempuh jalan darat, ya. Namun ada anjuran bagi orang yang safar untuk melakukan perjalanan, menempuh perjalanan juga di malam hari. Jadi malam hari dianjurkan untuk dilakukan perjalanan, ya, tidak terhenti di malam hari, ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum biduljati fa innal arda tutwa bil laili." Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan
disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami di nomor urut hadis 4064. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kalian berjalan di malam hari karena sesungguhnya bumi itu dipendekkan di malam hari. Dilipat ya, tutua ya, dilipat di malam hari. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam, apakah ini hakikatnya demikian ataukah hanya perasaan kita ya, atau ya itu memang menjadi cepat kita kalau berjalan di malam hari. Ya kalau kita lihat kenyataannya di malam hari ya tentunya para pengguna jalan itu cenderung mereka ya istirahat, sehingga malam hari jalan lintas ya itu sepi, sehingga ini bisa lebih cepat demikian. Nah seperti itu ya. Nah ini kenyataan yang kita dapatkan. Apakah ini maksud dari ya dilipatnya bumi itu di malam hari? Wallahu ta'ala alam, ya demikianlah kita dapatkan ya, bahwasanya memang di malam hari ya kita lebih cepat ya untuk bisa sampai kepada tujuan ya. Hanya saja memang tidaklah dipungkiri terkadang di malam hari ya, di malam hari itu ada bahaya-bahaya mengancam ya, lebih-lebih di jalanan yang sepi ya, seperti mungkin di sebahagian wilayah ada jalanan yang hutan semua, sehingga kalau menempuh perjalanan dengan jalan darat ya di malam hari ini menyebabkan ya rawan begal dan seterusnya. Nah ini kita katakan ya ada sisi yang lainnya kalau berjalan di malam hari ya, sisi lain yang harus dipertimbangkan seperti itu. Dan begitu juga di malam hari terkadang ya rasa kantuk itu lebih besar ya ketimbang perjalanan di siang hari ya. Rasa kantuk itu lebih besar di malam hari karena memang malam hari waktu istirahat ya, waktu istirahat. Sehingga terkadang ya kantuk itu sangat mungkin terjadi ya dalam perjalanan ya di malam hari ketimbang siang hari. Walaupun ya tidak dipungkiri pula bahwasanya ya terkadang kantuk itu juga dirasakan di siang hari ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Namun Nabi SAW menyebutkan alasan ya anjuran untuk melakukan perjalanan ya di malam hari tanpa berhenti ya. Sebabnya karena memang malam hari ini bumi dilipat, jadi lebih cepat untuk sampai kepada tujuan yang ya diinginkan, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya pada pertemuan yang lalu juga kita sebutkan bahwasanya dianjurkan ketika melakukan perjalanan ya yang mendaki untuk membaca takbir Allahu Akbar, dan ketika mendapati jalan menurun maka bertasbih mengucapkan subhanallah, demikian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 2993 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kata beliau radhiyallahu anhu, dahulu apabila kami menaiki jalanan yang mendaki, kami bertakbir, dan apabila kami ya menurun, maksudnya adalah mendapati jalanan menurun ya, sabbahna, kami bertasbih subhanallah, demikian ya. Begitu juga ya dalam hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alau as-sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu.
Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukan beliau apabila ya melewati tempat-tempat yang tinggi, ya, mendaki tempat-tempat yang tinggi, maka mereka bertakbir, membaca Allahu Akbar. Apabila mereka ya menurun, yaitu menjalani jalanan yang menurun, maka mereka bertasbih, itu mengucapkan subhanallah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih ya Abi Daud. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada adab yang lainnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berikutnya adalah apabila mendapatkan rasa takut dari gangguan orang-orang, maka dianjurkan untuk membaca doa berikut ini ketika ya singgah di satu tempat. Ya. Apabila singgah di satu tempat, maka dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man nazala manzilan fayaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang singgah pada satu tempat, siapa saja yang singgah pada satu tempat, faqala, lalu dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang maha sempurna dari keburukan apa saja yang dia ciptakan. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakainya sampai ia beranjak dari tempatnya tersebut. Demikian. Nah, ini luar biasa ya. Ya, baca ini ya tidak begitu panjang. Ya. Bahkan doa ini atau zikir ini itu ya dianjurkan untuk dibaca di waktu sore hari sebanyak 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, kemudian ada berikutnya doa yang juga dianjurkan untuk dibaca. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Hakim dalam mustadraknya. Ya. Itu dianjurkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Kemudian wa idza aqbala lailu, nah apabila ya tiba waktu malam, qala, ia membaca ya ardu rabbi wa rabbuka Allahu inni a'udzu bika min syarrika wa syarri ma fika wa syarri ma khuliqa fika. Kita ulangi, ya ardu rabbi wa rabbuki Allahu inni a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alaiki atau yadubbu alaiki wa a'udzu billahi min syarri asadin wa aswad
wa min hayatin wa aqrab wa man sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Ya. Nah, disebutkan di sini ya doa yang menyebutkan seperti ini, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu dan dari keburukan apa yang ada pada dirimu, yang ada padamu. Dan aku berlindung ya kepada Allah dari keburukan apa saja yang diciptakan itu dalam dirimu, dan dari keburukan apa saja yang melata di atasmu. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan singa ya dan hewan-hewan yang gelap, dari ular, kalajengking, dan dari penghuni-penghuni ya negeri ini ya, dan dari anak, demikian pula dari apa saja yang dilahirkan, apa saja yang sudah lahir dan apa yang dilahirkan. Demikian hadisnya riwayat Abu Daud ya, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi dianjurkan untuk ya berdoa ya, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari keburukan-keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Ya cukup saja tadi doa yang pendek tadi sudah kita sebutkan ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini pendek ya. Insyaallah taala nah ini sudah bagus apabila kita singgah di satu tempat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, jadi banyak-banyak berdoa, ya banyak-banyak berdoa dalam perjalanan. Lebih-lebih ya orang yang bersafar itu adalah orang yang makbul doanya, ya. Orang yang safar itu adalah orang yang makbul doanya, ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasu da'awatin la turaddu. Ini doa Nabi, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, ya salasu da'awatin la turaddu. Dalam riwayat yang lain, mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Dalam riwayat yang lain disebutkan mustajab, tidak ada keraguan tentang keterkabulannya. Disebutkan da'watul madlumi, ini yang pertama, doa orang yang terdolimi. Wa da'watul musafiri, ini doa orang yang bersafar. Nah, inilah dia yang kita maksudkan, wa da'watul walidi liwaladihi, ya doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Masyaallah ya. Jadi orang yang bersafar itu makbul doanya. Ya, orang yang bersafar itu makbul doanya. Oleh karenanya jangan ditinggalkan ya doa seperti ini, ya. Doa seperti ini jangan ditinggalkan. Ya, doa dalam kondisi safar jangan ditinggalkan karena makbul. Baik itu doa-doa yang terkait dengan urusan dunia maupun doa-doa yang terkait dengan urusan akhirat, ya, seperti itu. Nah, ini peluang untuk makbulnya doa. Banyak-banyak berdoa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi potensi ya untuk mendapatkan keburukan-keburukan dalam perjalanan safar ini sangat mungkin ya. Terkadang orang-orang yang berniat buruk, yang memiliki ya tujuan yang buruk, maksud yang buruk, terkadang mereka ya ingin memperdaya orang-orang yang asing ya di tempat mereka ya. Nah, kalau kita khawatirkan terjadi sesuatu pada diri kita, maka bisa kita berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi sudah kita sebutkan ya doa yang pendek, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, ya ini secara umum doa perlindungan dari apa saja yang dikhawatirkan itu bisa menimpakan keburukan kepada kita, ya. Bisa jadi ya keburukan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan itu banyak sekali. Bisa jadi dari hewan-hewan, binatang-binatang ya, baik itu tadi sudah kita sebutkan ya, hewan karnivora, hewan buas yang suka memangsa, begitu juga ya hewan-hewan kecil yang ternyata tidak kalah berbahayanya karena dia berbisa seperti ular, kalajengking dan seterusnya ya. Atau bahaya-bahaya yang lainnya seperti kita katakan ya, bahaya yang berasal dari atas, bahaya yang berasal dari bawah, bahaya yang berasal dari makhluk yang tidak tampak seperti jin yang mengganggu, demikian ya. Begitu juga bahaya dari manusia pula, ya. Bahaya dari manusia, manusia ingin berniat jahat, demikian ya.
Begitu juga bahaya-bahaya yang ini bisa jadi bencana alam yang terjadi, yang sangat mungkin terjadi dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Baik ya. Nah, oleh karenanya doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang maha sempurna dari keburukan apa saja yang diciptakan. Maka ini doa yang umum untuk diri pribadi ya, agar kita terjaga di dalam perjalanan tersebut. Demikian ya. Nah, secara khusus apabila kita mendapatkan rasa takut ya dari orang-orang tertentu yang barangkali akan menimpakan keburukan dengan izin Allah kepada kita. Ya barangkali contohnya ya kita dapatkan ternyata di wilayah yang kita lewati ini ternyata ada orang yang membawa senjata. Ya kita khawatirkan mereka ini yang melakukan keburukan kepada kita. Demikian ya. Atau melakukan hal-hal yang buruk. Ya kita tidak tahu apakah ya keburukan itu akan diarahkan kepada harta kita atau jiwa kita, diri kita. Maka ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana ada hadis yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan beliau sendiri yang mencontohkan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4706 ya. Nah, disebutkan hadis ini adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Nah, begitu doanya ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau merasakan khawatir terhadap satu kaum, yaitu orang-orang tertentu, baik itu orangnya satu orang atau banyak, ya, maka beliau membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan engkau itu ada pada ya leher-leher mereka. Ya, maksudnya kalau seandainya mereka itu mencoba untuk menimpakan keburukan kepada orang yang membaca doa ini, maka segera selesaikan leher mereka. Begitu maksudnya, ya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan mereka. Masya Allah, luar biasa ini doanya ya. Dan ini hadisnya sahih ya. Jadi jangan sampai ya ada orang-orang yang berniat buruk ini ternyata dia menimpakan keburukan kepada kita ya. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah ya, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya kita berlindung kepadanya, maka Allah akan melindungi kita ya. Lebih-lebih orang yang safar tadi kita katakan doanya adalah makbul. Demikian. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Ada juga doa yang dianjurkan untuk dibaca. Tapi doa ini ya, doa yang bunyi seperti ini yaitu doanya didhaifkan oleh sebagian ulama. Itu doa Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati war Ruh ya, jullilat as-samawatu bil izzati wal jabarut ya. Ini doa dalam kondisi ya adanya keberingasan ya, kesadisan ya, mungkin tadi kekhawatiran ya. Maka wallahu taala alam, kalau kita khawatir ya hal-hal yang berbahaya seperti menimpa kita, maka cukup ya doa dengan doa yang umum, insyaallah taala ini akan makbul. Tadi sudah kita sebutkan doa yang
yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, demikian ya. Kalau takut sama manusia itu akan menimpakan keburukan, maka doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya wa na'udzu bika min syururihim, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan penyampaian materi masih dalam bab safar ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Baik ya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif langsung ya, bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan ini ya. Assalamualaikum, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat, amin. Maaf Ustadz, bertanya perihal THR anak-anak yang sudah terkumpul. THR berarti tunjangan hari raya. Berarti kemarin ya, waktu sudah lewat ya waktunya. Tapi kayaknya yang dapat THR itu bukan ya anak-anak aja, ya orang tua yang masih jadi anak-anak juga dapat THR ya. Bahkan ada juga orang tua yang mereka juga dapat THR dari anaknya, kan begitu ya. Pokoknya THR ini ya tunjangan yang kemana-mana begitu ya, kemana saja bisa kena ya. Ya bisa ke anak-anak, bisa ke orang dewasa, demikian. Nah ini pertanyaannya, THR yang sudah terkumpul milik anak-anak itu bila ditabung atau dikonversikan ke emas, apakah termasuk kepada harta anak atau bagaimana Ustadz? Wah ini pertanyaannya nih ya. Seru ini ya. Nah biasanya kalau seperti ini bisa tengkar ini ya suami istri ya. Suami istri bisa tengkar ini. Kenapa bisa tengkar? Ya dikarenakan ini kata si istri kan ngumpulnya di mana? Ya di istrinya kan gitu, di ibunya gitu ya. Karena tentunya anak-anak kalau dapat banyak repot ngumpulnya biasanya sama ibunya. Nah, ibunya mengklaim ini harta miliknya begitu, padahal punya anak-anak gitu ya. Baik ya, kita akan menjawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan dan kesehatan kepada sang penanya beserta keluarga, begitu juga memberikan penjagaan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. THR yang diberikan kepada anak-anak ya, itu didapat dari orang-orang sekitar ya. Ini termasuk kebiasaan baik sesungguhnya, asalkan tidak berlebihan dan tidak memaksakan diri ya. Memberikan hadiah, ya berbagi kebaikan, ya kesenangan dengan anak-anak, dengan memberi, ini insyaallah taala hal yang baik insyaallah taala ya. Ini termasuk dalam hadis Nabi SAW, tahadu tahabbu ya. Saling memberi pasti saling mencintai, demikian ya. Ini hadis riwayat Baihaqi kalau tidak salah. Baik ya. Nah, permasalahannya yang menjadi pertanyaan di sini, apakah ya THR yang ditabung ya, yang dipegang oleh barangkali orang tua karena sang anak belum bisa untuk memegang uang ini, dikhawatirkan ya habis, hilang dan seterusnya, atau yang sudah dikonversikan ke emas begitu. Nah ini sekarang ini milik siapa? Apakah milik anak-anak menjadi harta anak ataukah milik orang tua? Ya. Baik, wallahu taala a'lam ya. Asalnya ya, tentunya kita akan sebutkan dengan rinci insyaallah taala. Rinci, kita merinci dulu. Apabila anak tersebut anak yang sudah dewasa atau sudah memahami tentang kepemilikan, maka ya diajarkan kepada sang anak tersebut ya untuk dia punya rasa memiliki, dan sesungguhnya sudah muncul rasa kepemilikan tersebut, maka ajarkan kepada sang anak tersebut ya itu amanah
Jadi orang tua tatkala dititipi uang oleh anaknya karena anaknya barangkali mendapatkan THR dari orang-orang sekitar karib kerabat, tatkala tidak bisa dia memegang keseluruhan uang tersebut, maka dititipkan kepada orang tuanya, sementara dia sudah tahu itu adalah ya uang yang diberikan orang lain kepada dirinya. Maka ajarkan kepadanya ya bagaimana menjadi orang yang amanah. Nah, itu tentunya tetap saja adalah ya milik sang anak tersebut, ya, agar dia ya memahami ya atau memiliki rasa kepemilikan. Kemudian ajarkan kepadanya amanah. Orang tua yang diamanahi untuk megang duit tersebut, maka ini akan dikembalikan kepada sang anak ketika anak itu membutuhkannya. Nah, itu dia, ya. Bukan ya bukan semena-mena, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik orang tuamu, ya, maka kita katakan ya tidak, kita katakan demikian. Mengapa? Ya, betul bahwasanya orang tua punya hak terhadap harta anak. Permasalahannya adalah sang anak ini, ya, dia sudah memahami tentang kepemilikan, rasa memiliki, dan dikhawatirkan apabila orang tua semena-mena mengambil harta tersebut, walaupun ada hak orang tua untuk mengambilnya tanpa izin sang anak tersebut, ya, ini mengakibatkan anak itu ya muncul dalam dirinya itu watak ya mudah untuk mengambil harta orang lain, ya. Nah, begitu. Maka dalam kondisi sang anak tersebut dia sudah memahami ya nilai uang, ya, memiliki rasa kepemilikan, ya, maka ya ajarkan kepadanya untuk dia ya bisa memiliki sifat amanah dengan membalikan uang yang dititipkan itu kepadanya. Nah, seperti itu, ya, demikian. Nah, kalau orang tua butuh terhadap harta tersebut, ya, maka izin kepada sang anak, ya, izin seperti ya menggunakannya. Tentunya bila diizinkan berarti itu sudah direlakan. Nah, seperti itu. Kalau tidak, maka sebaiknya jangan, karena ini bisa membuat anak tersebut itu ya tidak memiliki sifat amanah, ya, demikian, ya, karena orang tua yang mengajarkannya dengan cara seperti itu. Baik, ya, ini rincian pertama. Tatkala anak tersebut dia ya telah memahami nilai uang, begitu juga dia telah memiliki ya rasa kepemilikan. Baik, ya, rasa memiliki itu. Kemudian yang kedua, kondisi di mana sang anak tersebut masih kecil, tidak tahu tentang nilai uang dan dia tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap uang tersebut, ya. Ya, dia terkadang membawanya ya kemana saja, lalu dia meninggalkan di mana saja atau meletakkan di mana saja. Nah, seperti ini anak yang belum paham, ya. Nah, kalau seperti ini, maka orang tua boleh menggunakan harta tersebut. Dan sesungguhnya ini bisa dimiliki oleh orang tua tersebut, ya, bisa dimiliki oleh orang tuanya, ya, ya, tanpa izin, juga tanpa diberitahu kepada sang anak, karena anak tidak paham, ya, dia tidak mengetahui nilai uang dan tidak juga memiliki rasa kepemilikan terhadap hartanya, demikian, ya. Maka orang tua boleh untuk memiliki harta tersebut, menggunakannya, memanfaatkannya tanpa izin dari sang anaknya, demikian, karena itu tidak akan memudaratkan sang anak. Mengapa boleh? Karena memang harta anak adalah harta orang tuanya. Seperti dalam hadis yang dimana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW melaporkan ya tentang orang tua yang selalu butuh dengan hartanya. Maka Nabi mengatakan SAW, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa barakallahu fik. Wa fik barakallah. Nah, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, dan keluarga. Saya mau bertanya, dikarenakan masih ada keraguan dalam hati untuk memakannya.
Bagaimana hukumnya jika kita membeli daging baik ayam maupun sapi di tempat pemotongan ayam atau sapi tersebut memang sudah dicuci, hanya saja ya sekedarnya saja dan masih ada darah yang menempel, lalu kita langsung ya menggiling daging tersebut dicampur dengan tepung dan bumbu terus lalu dimasak dan dimakan. Bagaimana Ustadz ya? Apakah halal? Terima kasih penjelasannya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga sang penanya dari segala keburukan dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Darah yang najis dan darah yang haram untuk dikonsumsi adalah darah dari hewan yang disembelih tersebut adalah ketika darah itu memancar, yaitu darah yang keluar ya dari leher tatkala darah tersebut ya tatkala leher tersebut dipotong atau disembelih. Maka darah inilah yang najis, darah inilah yang dia haram untuk dikonsumsi, yang disebut dengan daman masfuha ya, dalam ayat disebutkan daman masfuha ya, darah yang dia terpancar, terpercik ya, mengalir demikian. Nah, seperti itu. Adapun darah yang melekat pada tulang ya setelah keluarnya darah ya dari proses penyembelihan tersebut, ya, tentunya darah yang keluar dari proses penyembelihan tersebut itu akan mengalir begitu banyak ya, dan dibiarkan sampai dia terhenti ya. Nah, maka ini darah yang najis ya. Adapun darah yang tertinggal, tersisa di tulang, begitu juga di sela-sela daging ya, atau di sisa dari pembuluh darah, maka wallahu taala alam ini tidaklah terhitung najis ya. Tidak terhitung najis, dia termasuk yang dikecualikan ya. Karena yang dilarang adalah daman masfuha, yang diharamkan adalah daman masfuha dalam ayat surah Al-Maidah kalau tidak salah. Nah, ini ya, inilah dia yang diharamkan ya, darah yang masfuh ya, yang dia keluar terpancar ketika terluka. Luka tersebut disebabkan karena sesembelihan tersebut ya, demikian. Jadi ini yang haram. Adapun darah yang tersisa pada sela-sela daging ya, tersisa di pembuluh darah ya, di tulang ya, maka ini tidaklah najis insyaallah. Lebih-lebih sudah dicuci ya, sudah dicuci ya. Ya barangkali ketika baik hewan itu berupa ayam, kambing ataupun sapi, tentunya ada proses ya membersihkan bulu kalau dia ayam, membersihkan atau melepas daging dari kulitnya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada mengalami proses pembersihan, bahkan bukan sekali saja ya. Maka insyaallah taala ini sudah suci ya, sudah bersih insyaallah taala ya. Ya, seperti itu. Baik ya, maka tidak mengapa untuk ya, untuk dia diproses berikutnya ya. Kalaulah ragu, maka silahkan barangkali mintakan kepada tukang jagalnya untuk dia menyiramkan kembali ya, atau mencuci kembali ya, sekali cucian saja demikian. Maka insya Allah taala sudah suci. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukum wanita yang diperkosa? Apakah dihukumi zina sementara dia dalam kondisi terpaksa? Kemudian jika wanita yang diperkosa tersebut hamil dan melahirkan anak hasil perkosaan tersebut, maka bagaimana status anak tersebut ya? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wanita yang diperkosa atau laki-laki yang diperkosa, ya bisa jadi bukan hanya wanita yang diperkosa, laki-laki yang diperkosa bisa jadi, ya. Sangat mungkin kita katakan di zaman ini yang mungkin sudah rusak akhlak, ya, rusak kita katakan fitrah manusia, maka bisa jadi, ya, malah laki-laki menjadi korban pemerkosaan, ya, demikian. Maka orang yang diperkosa baik laki atau perempuan, ya, asalkan dia tidak rela dan tidak ridho dengan keadaan tersebut, ya, maka tidak ada dosa baginya karena kondisinya adalah kondisi yang dipaksa, ya, demikian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah bersabda SAW, Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku al-khata'a, kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak disadari, wan nisyana, dan memaafkan kelupaan, apa saja yang terjadi karena kelupaan. Kemudian wa mastukrihu alaihi, ini dia, dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka, demikian, ya. Jadi kondisi yang dipaksa seseorang itu, ya, untuk melakukan sebuah kemaksiatan atau meninggalkan sebuah kewajiban, maka tidak ada dosa bagi dirinya, ya, tidak ada dosa bagi dirinya. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah, ya, kehamilan yang terjadi, ya, kemudian anak yang lahir darinya ini menjadi tanggungan siapa? Baik, ya. Nah, jika diketahui pemerkosanya, maka dan bisa ditangkap pemerkosanya, maka tentunya orang yang memperkosa ini dia yang dijatuhi hukuman, ya. Nah, apabila dia seorang yang sudah menikah, maka dia dihukum rajam. Apabila dia orang lajang, maka dia dicambuk sampai 100 kali, demikian. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya, apabila lahir anak dari hasil pemerkosaan tersebut, maka apabila hidup, ya, laki-laki yang memperkosanya, ya, laki-laki memperkosanya itu hidup, ya, maka wajib baginya, ya, untuk menafkahi anaknya tersebut, ya, anak itu. Apabila telah mati, ya, pemerkosa tersebut, maka ini menjadi tanggungan kaum muslimin, ya, dikasih biaya dari Baitul Mal, wallahu taala a'lam, ya. Nah, seperti itu. Adapun nasabnya, tetap saja nasabnya ini dinisbatkan kepada, ya, sang ibunya, ya, yaitu wanita yang diperkosa tersebut. Wallahu taala a'lam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, materi beserta jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk ini, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekeliruan dan kekurangan, ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka tinggalkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita memberikan motivasi kepada saudara seiman seluruhnya, saudara seislam seluruhnya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan memiliki aset akhirat yang begitu besar, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalirkan pahala, ya, walaupun kita telah tiada, ya, dan kalau dimanfaatkan, ya, apa yang kita donasikan. Silakan salurkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127
485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kudebang 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.